Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim Empil yang sangat saya hormati dan banggakan, mahasiswa sekalian, terutama mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kita bersyukur dapat bertatap muka bertemu dalam pertemuan pagi hari ini, ya, dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan juga kemudian dirahmati oleh Allah, ya. Kita bersyukur, manjatkan syukur kehadirat Allah karena kita masih memperoleh nikmat sehat, ya, iman Islam dan juga kesejahteraan serta kebaikan dalam segala kondisi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan juga pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim Empil yang saya hormati, kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wah, ini tema yang sangat keren sekali, ya, bahwa bagaimana menjadikan Islam itu rahmat bagi sekalian alam dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada mukadimah yang ingin saya selalu ingatkan kepada para pemirsa sekalian, mahasiswa, teman-teman, pun juga diri saya secara pribadi, ya. Ada Quran surat At-Tahrim, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amrohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sebelum memberikan rahmat, sebelum Allah memberikan rahmat kepada diri kita, kepada Anda sekalian, kepada saya, maka kita harus mengenali diri kita sendiri, ya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Atau sebaliknya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Kita harus ingat bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kenalilah diri kita sendiri dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, ya. Kemudian membangun image dan identitas yang baik, maka kita akan mengenal Tuhan kita dengan baik. Mengenal diri sendiri itu, teman-teman, jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui pribadi orang lain. Kita kan sering berasumsi bahwa kita sudah mengenal diri kita sendiri, padahal jangankan kita mengenal diri kita, paham akan apa yang kita lakukan secara prinsip pun kita akan selalu kesulitan, ya. Sebab kenalilah dirimu itu sebelum mengenal pribadi orang lain sangat penting. Bagaimana kita ingin diperlakukan oleh diri kita sendiri, memahami apa yang kita punyai, hal positif apa yang kita miliki, yang itu bisa kita optimalkan, hal negatif apa yang kita miliki, yang itu bisa kita minimalisasi atau hindarkan untuk lakukan, itu lebih penting, ya. Ini penting, teman-teman, ya. Kemudian Aristoteles, seorang filsuf, juga pernah berkata, kenalilah dirimu sendiri, itulah adalah awal dari akan kita ketahui dan memiliki kebijaksanaan. Jadi ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri di awal, maka kita akan dapat memulai atau sebagai awal kita memperoleh kebijaksanaan dan bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, kita harus bahas dulu, teman-teman, dari diri kita sendiri terutama, yaitu makna manusia. Kita adalah manusia, kita bisa melihat makna manusia secara pendekatan sains dan Islam. Manusia merupakan makhluk sosial, ya, menurut Aristoteles, ya, atau zoon politikon. Kemudian manusia juga dikategorikan sebagai Homo sapiens atau makhluk yang
tahu, berbudaya ya, bisa mengetahui sesuatu, bisa belajar ya, dan sebagainya. Kemudian manusia fitrahnya adalah saling membutuhkan, dapat bekerja sama dan juga perlu berinteraksi dengan yang lain. Manusia dalam perspektif Islam adalah makhluk yang sempurna. Kita sering baca dan mendengar imam atau siapapun membaca Quran surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kelengkapannya sesuai dengan keadaannya. Itu Quran surat At-Tin ayat 4. Kemudian manusia menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan di muka bumi. Itu adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, bahwa Allah berkata kepada para malaikatnya bahwa aku akan menurunkan di muka bumi itu wakilku atau khalifah, yaitu manusia. Tujuan Allah menciptakan makhluk itu apa sih? Yang pertama, kita bisa lihat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan ini juga sangat familiar suratnya ya, ayatnya juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia ya, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu penting untuk teman-teman ingat ya. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin? Orientasinya seperti apa? Yaitu dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai perwujudan dalam implementasi keseharian ya, sebagai Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana kita belajar tentang Al-Quran kepada orang, kiai, ustadz yang memiliki otoritas ya, sanad ilmunya jelas, beliau ngaji dan mondok di mana, murid dari siapa, jadi sanad ilmunya sampai Rasulullah. Itu kita perlu belajar pada beliau-beliau yang seperti itu, yang otoritatif, jangan kepada ustadz atau yang mengaku sebagai ustadz yang abal-abal ya, sekarang banyak sekali di media sosial. Kemudian kita juga belajar ilmu hadis ya, dari yang ahli, mengetahui hadis-hadis yang harus dan perlu kita ketahui seperti apa sebagai pelengkap ajaran Islam setelah Al-Quran. Nah, itu akan mudah kita wujudkan dan implementasikan ketika kita sudah paham dengan yang baik, dengan yang benar, dan kita kemudian akan melihat apa sih yang bisa kita kontribusikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan Islam itu rahmat bagi sekalian alam, dan juga kita sebagai pribadi kemudian juga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, pedoman ajaran Islam teman-teman ya, kita perlu tahu yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir ya. Pembacanya juga termasuk ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah hadis. Apa itu makna hadis? Hadis secara bahasa diartikan adalah baru, ucapan atau pembicaraan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau bahkan diamnya Nabi ya, dan juga sifat Nabi. Kemudian prinsip-prinsip ajaran Islam yang perlu teman-teman ingat dan laksanakan. Yang pertama, ketuhanan, itu moralitas di dalamnya, kemanusiaan ya, bagaimana menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, bagaimana membangun dan menjaga hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas, kemudian hubungan dengan alam semesta dan sebagainya, bagaimana kita mewujudkan musyawarah dalam mencapai kesepakatan di tengah perbedaan, bagaimana kita menjaga persatuan di antara yang berbeda, dan bagaimana kita mewujudkan tercapainya keadilan sosial bagi seluruhnya. Itu adalah prinsip syariah kita ya. Nah, bagaimana implementasi Islam rahmatan lil alamin itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Pertama, kita harus membangun sikap saling menghormati. Kita harus membangun rasa saling mencintai, menyayangi, dan saling berempati, bertoleransi dalam kebaikan untuk semua penghuni alam semesta. Dan ini merupakan ajaran Islam yang paling universal. Ingat, dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwa Allah mengatakan, hai sekalian manusia, aku sesungguhnya telah menciptakan kamu sekalian
dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, kata Allah, adalah yang paling takwa. Jadi bukan yang paling kaya, paling hebat, paling berkuasa, paling ganteng, paling cantik, tapi yang paling takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha detail. Jadi semuanya sudah Allah ketahui dan Allah buat secara presisi seperti itu. Apa wujud dari IRLA dalam kehidupan kita sehari-hari, atau wujud dari Islam rahmatan lil alamin, kita singkat IRLA. Wujud nyata dari ajaran agama Islam itu adalah peradaban yang berbudaya, masyarakat yang madani, yang cerdas, yang pintar, yang kritis, ya, yang kemudian memiliki keterampilan sebagai warga negara yang smart and good citizen, ya. Kemudian dengan landasan kuat yang didasarkan pada akhlakul karimah. Ingat, Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam ajaran agama Islam, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, dan ini harus kita terima. Sunatullah itu adalah perbedaan yang harus kita terima dan tidak bisa kita pungkiri. Dalam implementasinya, ajaran agama Islam sejak dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam itu tampil sebagai umat yang harus, ya, dan diharapkan mewujudkan rahmat bagi sekalian alam. Nah, Islam juga adalah ajaran yang selaras dengan alam semesta, selaras, ya, serasi dan seimbang. Islamlah yang mampu mempraktekkan paham kenetralan, toleransi, dan perhargaan akan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM yang sebenarnya. Ya, seorang penulis terkenal bernama Wells, ya, dalam karyanya yang berjudul What is Coming mengakui fakta ini. Wells menuliskan pandangannya bahwa agama Islam adalah agama yang agung lagi sederhana dan hidup di udara yang terbuka. Pemeluknya berasal dari beragam suku bangsa dan juga berasal dari macam-macam etnis, ya. Islam adalah satu-satunya agama yang paling sesuai untuk seluruh penduduk dunia. Agama yang sudah kita dengar menjadi buah tutur orang banyak, ya, sebelum kemunculannya di masa-masa sebelum Nabi, dan juga agama yang selaras dengan tabiat alam semesta yang seharusnya bisa kita wujudkan value-nya, nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat bagi sekalian alam itu yang mencintai kelestarian lingkungan hidup, yang ini menjadi tantangan kita bersama. Banyak orang yang belum mencintai dan melestarikan kebersihan, bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak alam, tidak eksploitatif, dan sebagainya. Kemudian Islam juga agama yang mengedepankan kesetaraan, equality before the law, harusnya seperti itu, dan itu yang harus kita perjuangkan. Apa sih ciri-ciri Islam rahmatan lil alamin? Yang pertama, bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang ramah. Ya, muslim yang ramah, bukan yang marah. Muslim yang merangkul, bukan yang memukul, seperti itu. Jadi, bukan yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain, merasa dan menganggap dirinya paling baik, dan yang lain yang berbeda adalah salah. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, para mahasiswa harus membangun sikap menjadi seorang muslim yang ramah, bukan yang marah. Muslim yang merangkul, bukan yang memukul. Ya, bagaimana kita berbagi dengan cara yang baik, ya, kita share hal-hal baik di media sosial, think before click, pikir dulu sebelum kita ngeklik, saring dulu sebelum sharing. Dan juga yang kedua, cirinya adalah bersahabat, yang menyikapi perbedaan dengan baik, menganggap bahwa yang berbeda itu adalah sama dengan kita, perlu kita sikapi dengan baik, dengan positif, berkolaborasi, ya, saling melengkapi, dan juga membangun akhlakul karimah, membangun akhlak yang baik dalam keseharian kita. Kemudian yang paling penting yang perlu teman-teman pahami juga, pada masa-masa kali ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa Islam itu secara nilai value sangat bagus, sangat baik. Namun ada tantangan besar bagaimana pemeluknya atau umat Islam sendiri seringkali jauh dari value Islam itu, ya. Paling simpel dan paling bisa kita lihat secara kasat mata adalah bagaimana kontribusi umat Islam dalam menjaga lingkungan hidup dan kelestariannya. Bagaimana kemudian ayat tentang dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu harus kita buat kenyataan lain, bahwa kata Allah kan telah nampak kerusakan di langit dan di bumi karena ulah tangan manusia sendiri. Nah, harusnya manusia sebagai khalifah Allah yang tadi disampaikan ketika Allah berfirman dan berkata kepada malaikat akan menurunkan, menciptakan wakilnya. Harusnya kalau kita sudah menjadi wakil Allah di bumi,
ya harusnya kita mampu untuk melestarikan lingkungan, ya, bagaimana menjaga kelestarian, bagaimana tidak merusak, tidak eksploitatif, ya. Karena an-nadzafatu minal iman, misalnya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, iman kita makin dikatakan baik dan kemudian itu kuat kalau kita juga mampu mewujudkan bahwa kita sebagai seorang khalifatullah fil ardi itu juga mampu menjaga tempat tinggal kita, ya. Kita membangun sustainability-nya, keberlanjutannya bagi anak cucu kita. Apa yang kita tanam sekarang itu akan kita nikmati sekarang dan juga esok oleh anak cucu kita. Kalau kita berbuat baik, hasilnya pun akan baik yang dinikmati. Tapi kalau kita berbuat buruk, eksploitatif, merusak, ya, anarkis dan sebagainya, tentu yang ditinggalkan oleh kita kepada anak keturunan kita adalah hal-hal yang tidak baik dan juga tidak bisa mereka menikmati alam semesta ini secara sehat, ya, secara positif, secara baik. Nah, tolong sekali itu yang harus diperhatikan teman-teman, karena kita seringkali malu. Kita mayoritas umat Islam di Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Pemeluk Islam di Indonesia adalah pemeluk Islam terbesar di dunia. Tapi seringkali kita merasa miris dan malu ketika ternyata dari berbagai macam survei dibuktikan negara yang paling Islami, ya, secara value itu bahkan bukan negara yang mayoritas Muslim, ya. Negara-negara seperti New Zealand, ya, Selandia Baru dengan ibu kotanya Auckland, kemudian negara-negara di Skandinavia kayak Swedia, kemudian Denmark, kemudian Islandia, Norwegia. Itu ternyata negara-negara yang diakui sebagai negara yang menjalankan syariat Islam dalam tanda petik, menjaga kebersihan, membangun kesetaraan, menciptakan keadilan, ya, berusaha untuk membangun kebersamaan, kolaborasi di antara yang berbeda itu betul-betul dibiasakan, dan yang paling penting adalah bagaimana penghargaan terhadap perbedaan dan juga upaya-upaya untuk menghilangkan sekat-sekat primordialisme atau merasa sukunya, kelompoknya paling baik dibanding yang lain. Korea Selatan pun diakui sebagai negara yang cukup Islami kebijakannya, ya, keseharian dan sebagainya. Nah, ini seringkali kita miris negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia dan juga mungkin negara-negara lain yang bahkan memproklamirkan diri sebagai negara Islam, itu malah kemudian seringkali tindakan dan kegiatannya tidak Islami, kebijakannya tidak Islami, ya, tidak nilai-nilai Islam itu terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tantangan bagi kita agar kemudian apa yang kita miliki, ya, basic yang kita miliki, ajaran yang kita miliki itu bisa betul-betul terimplementasi, ya, ada di tangan teman-teman sekalian juga bagaimana mempelajari dengan baik dan kemudian implemented, ya, bisa mengimplementasikan. Karena seringkali problem kita adalah kita punya ajaran yang baik, ya, tapi seringkali kita tidak mampu mengimplementasikan. Ya, kita perlu memilih pemimpin, mereka yang berkuasa, yang mengatur kita itu adalah mereka yang mampu menjalankan kebijakan, ya, membuat para decision maker itu, para policy maker itu kemudian membangun kebijakan yang dalam tanda petik memperjuangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Tidak dalam konteks simbol, ya, harus negara Islam atau harus syariat Islam, bukan itu, tapi kebijakannya diwarnai, ya, dihiasi dan kemudian diisi dengan muatan nilai-nilai Islam. Jadi kita menaungi yang berbeda, yang agama lain dan sebagainya, nyaman tinggal di Indonesia, dan kemudian spirit nilai-nilai Islam itu diperjuangkan bersama-sama dalam kebijakan, di mana keadilan, kemanusiaan, persamaan juga adalah nilai-nilai yang sangat diakui oleh agama-agama lain yang ada di Indonesia. Itu yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, teman-teman. Saya rasa pembahasan kita untuk materi ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman nanti bisa membangun ruang diskusi, ruang dialog dan juga pendalaman materi secara optimal dengan teman-teman, ya, yang lain. Buat kelompok, nanti kita akan diskusikan tema-tema lain sebagai derivasi atau turunan dari tema ini, dan semoga teman-teman sekalian juga nanti bisa menonton video ini secara maksimal, ya, mempelajari poin per poinnya agar nanti kemudian ketika kita masuk ke materi berikutnya teman-teman bisa nyambung, bisa connect, ya, bahwa materi kita tidak hanya berhenti dalam value atau memahami secara kognisi apa yang baik, apa yang diajarkan, apa yang dimiliki, tapi sekali lagi harus implemented, harus bisa terimplementasikan, harus bisa diwujud nyatakan. Mengapa demikian? Karena sekali lagi
Islam harus bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam harus bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, equality before the law, ya, supremasi hukum, ya, kemudian merangkul yang berbeda, kemudian mencoba untuk memberikan ruang-ruang baru, ya, pemahaman-pemahaman bersama yang kolaboratif bahwa kita nggak bisa jalan sendiri dan kita perlu membangun sinergi dengan yang berbeda. Itu yang penting. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas salah dan khilaf yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.